Alhamdulillah lembaga dewan sekarang ini mulai kompak. Selanjutnya disiplin waktunya juga, karena kita punya ketua BK ini mantan komandan Kopassus. Kopassus itu Kopassus Korea Utara. Korea Utara. Jadi saya pun awal rapat karena saya 3 hari Pak Sekar nggak pulang ke rumah, agak nggak sehat. Waktunya masuk jam 1, minum obat agak ketiduran. Terngiang-ngiang usulannya komandan itu sampai telat, langsung kami. Tapi ini demi kebaikan kita bersama, karena tidak ada negara maju tanpa disiplin. Disiplin itu adanya kalau di Indonesia itu tolak ukurnya ada di TNI, Polri. Ya, kalau dulu kan ABRI kan. Kalau sekarang TNI kan makanya angkatan darat, angkatan laut. Baik, terima kasih Mas Komandan Mito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekda yang baru, yang insya Allah ceria hari ini dan pasti sehat. Tepuk tangan dulu kepada saya. Juga saudara saya yang ada di birokrasi Banyuwangi yang luar biasa, yang mungkin keberhasilan Banyuwangi ini tidak lepas dari peran birokrasi di bawah naungan Bapak Sekda. Dan saya terima kasih atas dan memberikan apresiasi atas kinerja teman-teman birokrasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman birokrasi. Kalau saya memberikan apresiasi cuma ucapkan selamat begini, nah aku bupati ini tak kayak duit sisi-sisi. Yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar Banggar yang bisa kita banggakan, karena untuk 3 hari ini luar biasa pesertanya. Waktu tadi itu ada Kim Jong Un dari Korea Utara, komandan yang luar biasa. Mas Priyo, juga teman-teman sekwan yang saya hormati bersama jajaran yang banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya dengan masih diberi kesempatan berupa kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini dijadikan catatan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam monggo sareng-sareng kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang masuk surga bersama beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara ini saya berikan kepada eksekutif, saya minta berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Pertama untuk almarhum ibu-ibu Ibu Indar Isworowati, mantan dewan dari fraksi Demokrat, ini meninggal dunia. Selanjutnya mertuanya Mas Sofi, Joko jenis Sopo nih, tak lupa aja ini. Almarhum mertuanya terima kasih. Semoga
almarhumah semua ini diterima di sisi Allah, dan yang ditinggalkan diberi kekuatan dan rezeki yang lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, harapan kita dengan hari ini saya minta nanti kita sepakati dulu, karena memang waktu teman-teman dari eksekutif memaparkan postur anggaran ya, di buah PPAS itu. Nanti teman-teman mendengarkan, setelah itu pertanyaan-pertanyaan diinventarisasi untuk besoknya jam 10 dijawab dengan benar dan sesuai mekanisme yang telah disepakati. Pertanyaan-pertanyaan itu pertama adalah dari fraksi dulu, yang kedua dari keluarga besar angkatan, karena setiap anggota ini punya hak. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya lebih jelas, transparan, ini nanti teman PPAM datang. Siap. Nah, ya, tapi siap dilaksanakan nanti. Karena begini, untuk PDAM saya dulu kan juga sering mengingatkan ya, dengan kita ini tidak punya kebanggaan air minum. Air minum ini sepele. Saat ini BE hari ini sekitar rupiah. Tapi sekitar rupiah lebih 1 juta sedino itu. Kan gitu. Dan kita sudah punya pemasaran. Ini tak adil ya, karena di setiap kabupaten kota itu ada, dan kita sudah punya pemasarannya, punya, tinggal invasinya. Untuk didelok duit sekitar rupiah ini, tapi ini ya dalam rangka bagaimana pendapatan asli daerah itu meningkat dan kita menuju ke kemampuan fiskal kita yang memang diamanatkan oleh undang-undang, dan kita ini termasuk kemampuan fiskal kita ini rendah. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo seluas-luasnya waktu saya berikan ke eksekutif untuk memaparkan postur anggaran APBD 2025 termasuk pola PPAS. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada siang ini di ruangan ini diberi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk memulai pembahasan KPPAS, rancangan KPPAS Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembahasan ke depan akan kita selesaikan dengan baik dan yang terbaik untuk masyarakat Banyuwangi. Sebelum saya memulai beberapa pointers paparan untuk rancangan KPPAS ini, perkenalkan saya akan memberikan satu paku dulu, tegak. Soalnya di sini ada Komandan Kopassus. Beliau ini baru lagi lama kalau untuk saya. Beliau ini baru dulu pada waktu dulu sama-sama mudanya, beliau ini tugasnya ini apa?
ngangkokno kalau saya ini ngendorno gitu. Beliaunya ini orangnya tegas dan yang mengamankan, saya yang mengendorkan, gitu dulu ceritanya. Tapi dulu biar beliaunya yang bercerita sendiri. Pantun ya, biar cakep ya. Anak nelayan menangkap ikan, ikan ditangkap untuk dimakan. Mari kita bahas anggaran. Anggaran untuk rakyat Banyuwangi tahun depan. Yang saya hormati, sekaligus saya banggakan pimpinan rapat, Bapak Wakil Ketua, Ketua Banggar DPRD, Mas Mulyono, dan saya hormati segenap anggota Banggar DPRD, yang saya hormati teman-teman TAPD, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman OPD, SKPD yang hadir pada siang ini. Pertama-tama, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit berikan gambaran Pak Ketua bahwa saya sampaikan kemarin kita mendapat sakit AA, itu Pak Ketua, yang alhamdulillah saya yang menerima, dan itu angka yang memang hasil kinerja kita semua. Jadi kinerja pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat. Dan tentu perlu saya sampaikan di sini, perjuangan untuk sakit AA itu tidak mudah dan tentu juga berdarah-darah. Nah tentu kaitannya dengan pada hari ini ingin saya sampaikan bahwa sakit AA itu salah satunya adalah bagaimana proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan terakhir pada evaluasi dan juga monitoring, dan terakhir dilihat dampaknya. Bapak sekalian yang saya hormati, para dewan yang saya hormati, termasuk juga dilihat dampaknya ada apa enggak kok dapat seperti itu. Salah satu dampaknya bahwa yang kita lihat sebagai capaian, misalnya BPM kita sudah, tingkat kemiskinan kita turun menjadi 6,54%, dan juga itu merupakan dampak. Dan juga diukur tingkat kepuasan masyarakat. Jadi dilihat juga mas tim turun ke bawah, dia melihat apakah benar masyarakat. Timnya juga melakukan survei ke lapangan Pak Ketua, Bapak sekalian, sehingga dapat meyakinkan tim menilai bahwa kita memang layak untuk naik menjadi AA. Dan AA itu hanya 3 yang mendapatkan seluruh Indonesia, baik tingkat kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Yang provinsi itu dari provinsi DIY, kabupaten Banyuwangi, kota Surabaya. Dan kita angkat nilai tadi sudah sekitar 8 tahun. Nah harapannya bahwa itu dalam proses pembahasan KPPS dan nanti ke anggaran, kita nanti bisa membuat kerangka berpikir bahwa kita mulai proses perencanaan, nanti sudah kita berpikir dampaknya. Jadi bagaimana kita nanti buat kinerja dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang masuk itu untuk mendukung indeks, untuk mendukung ibunya, itu kegiatannya menghasilkan dampak, yaitu dampak yang kita inginkan, yang akan kita capai, yang akan kita capai nanti. Misalnya ketika kita prioritas nanti penurunan kemiskinan, berarti nanti kegiatan-kegiatan kita akan banyak fokus ke sana. Sehingga ini berpikir bersama, frame kerangka alur pikir yang sama, sehingga nanti kita dapat menciptakan, dapat merumuskan kegiatan-kegiatan yang memang nanti sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya mengawali untuk poin yang pertama kita sampaikan bahwa tema rancangan untuk pemerintah pusat tahun 2025 adalah dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada komponen berikut, yaitu yang pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan produktif yang menyangkut transformasi sosial, peningkatan sosial, budaya, dan ekologi. Yang kedua peningkatan kualitas infrastruktur yang produktivitas yang mencakup
transformasi ekonomi dan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk ramah lingkungan. Sedangkan tema RKPD Provinsi Jawa Timur adalah tahun 2025, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, tema RKPD kita Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 adalah penguatan ekosistem kualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prioritas yang pertama, ya, tema RKPD kita, prioritas pertama, pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian, menguatkan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital layanan publik, dan yang terakhir pengembangan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis. Tentu bahwa dari ketiga tema KPD pusat, regional, dan kabupaten ini perlu ada sinkronisasi sehingga bisa menjadi dasar penyusunan di kabupaten, WAR dan IPS kemudian ditetapkan melalui Perda dan Pergub tentang APBD. Selanjutnya, pengelolaan APBD secara digital melalui SIPD sekarang posisi masih belum stabil, khususnya tahapan perusahaan, sehingga Pemda melakukan 2 kali entry pada aplikasi Mandiri milik Kabupaten Banyuwangi dan SIPD. Bapak Ibu sekalian, dan Dewan yang saya hormati, kalau melihat dari komposisi PDRB, produk domestik bruto Kabupaten Banyuwangi tahun 2003, ini kita masih bertumpu yang pertama masih tetap pada sektor pertanian. Ini dengan kontribusi sebesar 25,37%. Terbesar kedua adalah perdagangan hotel dan restoran. Jadi PDRB kita ini di komponen kedua terbesar adalah perdagangan hotel dan restoran. Yang ketiga dari sektor konstruksi, dan keempat adalah industri pengolahan. Dari struktur PDRB itu kita mencermati bahwa memang sektor pertanian ini masih menjadi unggulan, masih menjadi yang pertama. Di samping dengan hotel, tentu dengan masuknya perdagangan hotel dan restoran ini menjadi peringkat kedua, ini menunjukkan bahwa akselerasi dari pola pembangunan yang kita lakukan insya Allah sudah berbeda. Ya, jadi dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tahun kemarin dan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dengan signifikannya peningkatan persentase PDRB dari sektor perdagangan hotel dan restoran. Di samping itu selain itu juga ditopang oleh sektor konstruksi. Tentu ke sektor konstruksi ini ditopang juga oleh anggaran kegiatan APBD dan juga dari sektor swasta. Selanjutnya, ya, kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023, Banyuwangi sebesar 5,03. Ini banyak ditunjang oleh peningkatan terbesar ditunjang oleh sektor jasa, dilanjutkan dengan sektor informasi dan komunikasi, dan selanjutnya dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga mengalami kinerja positif dengan tumbuh sebesar 6,54%. Demikian juga dari sektor konstruksi dan industri pengolahan seperti ini. Jadi ada korelasi positif ya secara ini antara persentase dari PDRB dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan capaian indikator kinerja utama kita di tahun 2023 itu untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03, dan insya Allah target kita nanti mungkin nanti masih bisa kita diskusikan di 2025 5,07%. Mungkin kalau kita bisa ingin agak progresif dan optimis,
mungkin pertumbuhan ekonomi bisa kita tingkatkan sesuai dengan nanti bagaimana kita diskusi tersebut. Untuk penduduk miskin, data terakhir tadi seperti saya sampaikan sebesar 6,54. Tentu ini sudah jauh mengalami akselerasi penurunannya ini luar biasa, lebih cepat dibanding dengan prediksi kita ketika kita memprediksi untuk capaian untuk tahun 2024 sendiri maupun untuk 2025. Nah, sedangkan dalam mungkin RPJMD, mungkin Pak Yayan bisa jelaskan, itu di 2025 kita targetkan penurunan kemiskinan menjadi 7,26 Pak Ketua. Tapi kita di 2024 sudah ngadu di 6,54. Nah, mungkin nanti disepakati bersama atau kita hitung bersama, kita kaji bersama kira-kira dari dengan posisi di 2024 itu 6,54, ketika kita memproyeksikan di 2025 kita mau di angka berapa ya. Jadi tidak terpaku pada interupsi pimpinan. Mohon izin. Kenapa nggak bisa ditampilkan di slide-nya Pak? Bentar, ini kan masih apa? Ini yang disampaikan nanti secara teknis dan ada yang ganggu. Terima kasih Mas Bapak. Monggo lagi. Boleh saya lanjutkan, Mas Ketemu? Silakan Mas. Terima kasih. Selanjutnya untuk indeks pembangunan manusia kita di 2023 73,17%. Targetnya di 2025 72,17%. Sedang indeks kepuasan masyarakat di 2023 91,5%. Di tahun 2025 kita harapkan meningkat menjadi 91,7%. Tentu target ini sudah melalui analisis yang cukup, melalui konsultan maupun tim dari kita pemerintah daerah, eksekutif legislatif, sehingga itu menjadi target kemarin yang ada di RPJMD. Bapak Ibu sekalian, Bapak anggota Bangga, Pak Ketua yang saya hormati, berikut adalah indikator makro pencapaian target indikator makro nasional Jawa Timur dan Banyuwangi tahun 2025. Laju pertumbuhan ekonomi kalau nasional itu tadi sudah saya sampaikan kawan 5,3 sampai 5,6, Jawa Timur 4,86 sampai 5,38, dan Kabupaten Banyuwangi pada posisi 5,07. Tentu ini yang mungkin bisa jadi bahan bahasan bersama. Apakah kita tidak perlu menargetkan itu minimal sesuai target nasional, terendah nasional itu 5,3. Tapi kita ini masih di 5,07. Juga persen untuk miskin tadi sudah saya sampaikan. Kalau nasional itu targetnya 7 sampai 8, Jawa Timur 9,6 sampai 8,5. Alhamdulillah Banyuwangi itu data Maret 2024 kita sudah 6,54%. Rasio Gini untuk Gini rasio tingkat nasional target 0,375 sampai 0,382, kita targetnya di 0,3, sedangkan provinsi targetnya 0,38 sampai 0,285 dan seterusnya. Pak Ketua, anggota Bangga dan teman-teman sekalian yang saya hormati, kita lihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi ini masih dalam klasifikasi rendah sekali ya. Jadi ada 4 kriteria: rendah sekali, rendah, sedang, dan tinggi. Dengan persentase 0,25 itu rendah sekali, rendah 25-50, sedang 50-75, dan tinggi 75 sampai 100. Tentu kemandirian ini dikaitkan dengan kemampuan daripada pendapatan asli daerah. Ya, harapannya dengan kerja keras kita semua dari eksekutif maupun legislatif, semoga PAD kita nanti segera bisa mendekati atau segera lepas dari posisi di kuadran rendah sekali.
mudah-mudahan bisa segera masuk di rendah yaitu di atas 25%. Tentunya harapan kita bersama. Selanjutnya dapat kami sampaikan Pak Ketua, kita bangga dan saya hormati bahwa pada tahun anggaran 2025 seluruh pelaksanaan anggaran fisik maupun non fisik akan lebih menekankan pada mekanisme e-katalog, terutama menggunakan e-katalog lokal dalam rangka dukungan perekonomian daerah. Selanjutnya Pak Ketua, Bapak sekalian yang saya hormati, kita bangga ini presentasi daerah saya kira masih bisa dijelaskan oleh kalau ada pertanyaan atau ada pembahasan saya lewati karena jadi presentasi yang tahu Mas Firman pointer yang dianu juga informasi tentang pendapatan asli daerah secara politik juga telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Selanjutnya penganggaran hibah dan bansos berdasarkan Permendagri tentang pertemuan penyusunan APBD, alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon menerima hibah, sehingga terhadap penganggaran hibah pada APBD 2025 proposal ini termasuk SKT wajib diajukan sebelum ditetapkan PKPD 2025, yaitu sebelum tanggal 1 Juli 2024. Selanjutnya poin 13, kita lihat alokasi untuk alokasi pendapatan transfer mengacu pada undang-undang tentang anggaran pemerintahan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2025. Pada saat penyampaian rancangan APBD 2025 yaitu pada tanggal 22 Juli 2024, APBN tersebut masih belum ditetapkan dan beberapa pelimpahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga belum diserahkan. Untuk itu salah satu contohnya adalah penggajian P3K diberikan kepada BPD. BPD tentu hanya memberi dukungan pendanaan yang sangat minim, yaitu kurang lebih 20 miliar. Ini perlu menjadi catatan bersama Bapak Ibu anggota bangga dan teman-teman eksekutif bahwa untuk P3K alokasinya itu dibantu 20 miliar dengan komposisi Banyuwangi ini dengan sekitar 4.519 orang ini membutuhkan pagu sekitar 253 miliar. Nanti detailnya mungkin bisa diberikan oleh Kepala BPKD. Untuk pelayanan Admindu itu kurang lebih 5 miliar yang sebelumnya dibayar melalui DAK non fisik sejak tahun 2022 sudah dikembangkan kepada BPD. Juga kelurahan dan kelurahan yang kurang lebih 10 miliar yang sebelumnya dibayar melalui DAU tambahan sejak tahun 2021 juga dibebankan kepada APBD. Amanat khusus terkait pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 melalui Permendagri masih belum ditetapkan pada saat penyampaian rancangan KUPPS 2025 ini, yaitu pada tanggal 22 Juli 2024, dan Permendagri tersebut masih belum ditetapkan. Mekanisme penyusunan APBD pada pasal 311 dan 312 Undang-Undang 23 2024 yang pertama, kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, yaitu paling lambat bulan November 2024. Terima kasih anggota Bapak sudah merancang dan saya diberi bocoran. Insya Allah kita nanti akan selesai tepat waktu. Itu dia Bu Rifa. Amin.
Apabila penggunaan kebutuhan itu tidak disepakati, konsekuensinya berdasarkan Undang-Undang 3 2024 pasal 12 ayat 2 sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan selama 6 bulan. Pasal 3 kepala daerah menyusun dan menetapkan perkada tentang UBD Kelingis sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Nah, untuk itu tentu kita berharap bahwa nanti kita bisa menyelesaikan tepat waktu sehingga kita bisa menyelesaikan pedoman APBD 2025 ini sesuai dengan hasil pembahasan dan hasil kesepakatan. Selanjutnya, rencana penganggaran perangkat daerah tahun 2025 ini bukan bagi pagu anggaran ke perangkat daerah, melainkan pengalokasian melalui pendekatan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan. Antara lain, yang pertama, Pak Ketua, Bapak Ibu Bangga dan saya hormati, kebutuhan wajib yang mengikat. Kebutuhan dasar perangkat daerah sebesar yaitu sekitar 1.883.511.000 sekian. Kebutuhan dasar tersebut untuk daerah menunjukkan seperti gaji pegawai, TPP, gaji THL, keamanan, lima servis, titip, sapol, tagihan telepon, listrik, pajak kendaraan, bunga, pinjaman dan sebagainya berdasarkan perhitungan atas relasi tahun lalu. Yang kedua, kebutuhan wajib prioritas perangkat daerah sebesar 213.553.531 merupakan belanja prioritas perangkat daerah yang terbagi atas belanja koridor sebesar 146.223.747.209. Ini untuk kebutuhan sekaliatan, ATK, tidak penggandaan, mamin, rapat, jalan dinas, komisionan kerjaan dan laporan keuangan anggaran dan layanan industri perangkat daerah terhadap pelayanan publik seperti belangko admin, ujikir dan sebagainya. Kebutuhan wajib prioritas perangkat daerah yang lain yaitu untuk intervensi penanganan kemiskinan, antara lain penanggulangan kemiskinan seperti ranah kasih, jaminan kesehatan, layanan PMKS dan lain kegiatan sosial, ranting dan politik serta prioritas daerah yang lain seperti Forkopimda, 3 pilar, awas dari UMKM dan sebagainya. Juga termasuk prioritas ini adalah pagu indikatif kecamatan sebesar 67.331.523.322, sedangkan dan termasuk usulan arahan dan pokir yang nanti akan kita alokasikan. Kebutuhan prioritas perangkat daerah yang lain sebesar 261 miliar sekian sebagai penyelesaian perangkat daerah lainnya yang merupakan tingkatan paling dasar dan prioritas, antara lain Kominda, Forkopimda, pengawasan aktif, tingkat pegawai dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, Bangga, Pak Ketua, yang saya hormati, teman-teman OPD, rencana anggaran 2025 sangat minimalis karena imbas konsekuensi atas pinjaman daerah jangka panjang. Tentu ini nanti membutuhkan cicilan pokok sekitar 40 miliar dan pada pos bunga untuk pembayaran dan bunga pinjaman sekitar 3,2 miliar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa saya gambarkan neraca APBD tahun 2025 di rancangan UAPBS ini. Bisa lihat untuk pendapatan asli daerah ini kita buat rencana sebesar 629.453.179, sedangkan pendapatan transfer ini sebesar 1 triliun 696 miliar sekian, ya. Tentu ini
karena masih belum, ini berdasarkan proyeksi indikatif yang belum bisa kita sesuaikan karena PMK peraturan Menteri Keuangan sampai untuk peraturan Menteri Keuangan itu maupun dari Kemendagri, sehingga ada selisih untuk proyeksi indikatif transfer ke daerah kita berkurang menjadi 889 miliar. Pendapatan daerah lain yang sah sebesar 51, misalnya saya maaf, saya 51 miliar sekian, sehingga jumlah pendapatan daerah secara total 2.395.794.619 rupiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira mengawali pembahasan rancangan KPPS ini itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya nanti mohon arahan, mohon pembahasan dari teman-teman bangga agar makin sempurna dan menjadi kesepakatan bersama rancangan KPPS 2025 ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin buat dua pantun ya.